Perasaan melenyapkan kebijaksanaan. Bagaimana mungkin perasaan bisa melenyapkan kebijaksanaan? Pernah kita berpikir dia telah merendahkan saya, atau berpikir bahwa dia telah merusak nama baik saya, atau merasa ada bagian diri kita yang tersinggung? Itulah perasaan. Tidak sedikit orang yang diakui sebagai orang cerdas melakukan perbuatan buruk karena perasaan. Banyak kejahatan dilakukan karena perasaannya tersinggung. Ada yang karena merasa tidak diperlakukan dengan baik. Ada yang merasa bahwasannya perkataan dari seseorang tidak baik, kemudian melakukan sebuah tindak kejahatan. Ya, pikiran yang pikirannya dikuasai perasaan, membutakan sehingga tidak mampu melihat dengan baik, sehingga melakukan perbuatan buruk atau kejahatan. Ungkapan cinta itu buta adalah salah satu penjelasan mengenai pikiran yang dikuasai perasaan dan menjadi buta, tidak mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang yang diakui cerdas dan dikuasai perasaan bisa memutuskan hal buruk seperti perang. Orang-orang yang dipercayai sebagai orang cerdas yang dikuasai perasaan tanpa mempertimbangkan akibat yang terjadi bisa mengakibatkan perang yang menghancurkan. Tidak berusaha mencari cara atau solusi lain selain perang. Akibat keputusannya, apa yang telah dibangun dengan susah payah butuh materi yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hancur dalam sesaat. Begitu saja, karena perang. Perasaan yang tidak terkendali bisa merusak hubungan rumah tangga, bahkan bisnis. Perasaan yang tidak terkendali menjadi liar, membuat mudah marah, membuat pikiran terombang-ambing, tidak tenang, berani mencelakai orang lain, menimbulkan iri hati, dan melakukan tindakan demi keuntungan diri sendiri, mau enak sendiri. Sejarah memperlihatkan bagaimana kehancuran yang terjadi karena perasaan. Seperti Nazi dari Jerman, dipimpin oleh Adolf Hitler, memiliki perasaan penuh kebencian terhadap orang Yahudi, yang dirinya merasa sebagai sebab ketidakberuntungan kehidupannya. Mengorbankan perang dan menghilangkan banyak nyawa di dunia karena kebenciannya terhadap orang Yahudi, dan bahkan juga orang yang bukan Yahudi juga menjadi korbannya. Inilah contoh dari perasaan membenci yang mengakibatkan korban yang begitu banyak. Beberapa wilayah yang berpenduduk kulit putih seperti Amerika, Eropa, Inggris, Belanda di zaman dahulu pernah terjadi perbudakan dikarenakan warna kulit putih. Manusia kulit putih memiliki perasaan bahwa mereka lebih tinggi dibandingkan dengan manusia kulit berwarna. Tapi ini dulu. Sekarang semua warna kulit memiliki kedudukan yang sama, walaupun masih ada sedikit orang yang berpikir rasis. Perasaan dapat mempengaruhi orang yang diakui cerdas, salah satunya dalam mengambil keputusan. Misalnya, oknum hakim memutuskan dengan salah atau tidak tepat dikarenakan perasaan takut pada oknum yang mampu mengintervensi karena memiliki kekuasaan tertentu. Ini juga dapat membuat seseorang, walaupun hakim, yang memiliki perasaan takut terhadap orang yang berkuasa akan memutuskan dengan salah. Bila manusia tidak berperasaan, apakah manusia akan seperti robot? Tentu tidak. Bila pertimbangan tidak dikuasai oleh perasaan, manusia akan berpikir dengan jernih dan bijaksana. Karena dikuasai perasaanlah pemikiran manusia menjadi bias dan tidak tepat sasaran. Perasaan itu bias, bisa membuat salah langkah, membuat pikiran tidak jernih, seperti kabut yang menutup pandangan mata. Pikiran yang bebas dari pengaruh perasaan akan mampu melihat dengan jernih, dengan bijaksana, dengan sebenarnya, berdasarkan apa adanya,
mampu melihat kenyataan sesungguhnya. Perasaan sering membuat pertimbangan menjadi kabur. Penyebab perang sebagian besar adalah karena perasaan. Di manakah letak kekacauan terbesar di dunia? Tidak ada tempat yang lebih kacau dari pikiran seseorang yang dirudung oleh kebencian, iri hati, keserakahan, dan kesesatan pikiran. Demikian kata orang bijaksana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.